Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anak, pada materi kita hari ini kita akan belajar yaitu mengetahui huruf-huruf hijaiyah bersambung. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyebutkan huruf hijaiyah bersambung di depan, di awal, dan di tengah, dan di akhir. Kemudian kita melafalkan huruf hijaiyah bersambung dan menulis huruf hijaiyah bersambung dalam satu kalimat. Nah, anak-anak, mungkin kalian sudah tahu apa itu huruf hijaiyah. Sebelum kita melafalkan huruf hijaiyah, kita harus tahu dulu membaca Al-Quran harus dimulai dari sebelah kanan. Bunyi Al-Quran disesuaikan dengan harakat dan tanda-tanda yang ada pada setiap huruf. Ayo kita menyanyi tanda baca dalam Al-Quran ya. Yuk kita simak video berikut ini. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, domah, sukun, tasdid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah. Nah, anak-anak, kalian sudah dengar ya tadi itu kita menyanyi tanda baca atau harakat. Harakat itu adalah tanda baca di dalam Al-Quran. Sekarang kalian lihat huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yaitu dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shad, dal, ta, dot, ain, wain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Mungkin kalian sudah hafal ya. Ada berapa jumlahnya? Jumlahnya ada 29 huruf. Nah, dari huruf tadi kita bisa memberi harakatnya atau tanda bacanya. Yang pertama tadi huruf alif ketika tidak diberi baris maka akan dibaca menjadi a. Kalian lihat ada namanya tanda baca fathah, kasroh, domah, tanwin, sukun, dan tasdid. Anak-anak, kemudian kita lihat lagi di sini ada tabel bentuk huruf hijaiyah yang mana ada perubahan bentuknya. Ada bentuk di awal, di tengah, dan di akhir, yaitu dari huruf alif sampai huruf ba. Kita perhatikan ya bentuk hurufnya. Yang pertama alif. Huruf alif itu ketika di awal kakinya itu tidak bisa disambung. Yang kedua, kita perhatikan lagi bentuk di tengahnya dan bentuk terakhirnya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita menulis huruf hijaiyah bersambung, maka kita perhatikanlah bentuk awal, tengah, dan akhirnya. Kemudian cara membacanya atau cara melafalkannya ketika bentuk huruf terpisah dan ketika sudah bentuk tersambung. Nah, anak-anak, kemudian kita perhatikan contoh berikut ini masih dalam bentuk huruf hijaiyah yang belum diberi harakat, yaitu ada huruf to, lam, dan ain. Kemudian kita lihat ada yang sudah diberi tanda baca atau harakat, yaitu gimana cara melafalkannya masih dalam bentuk huruf terpisah. Yuk kita baca atau kita lafalkan. Bacaannya adalah to, la, a. Sekali lagi, apa pelafalannya? To, la, a. Dari contoh di atas tadi, dari yang belum diberi harakat, sesudah diberi harakat, dan kemudian dalam bentuk bersambung. Nah, yuk kita lafalkan dalam bentuk bersambungnya. To, la, a. Dibaca sekali lagi, tola'a. Nah, itu anak-anak dalam bentuk
bersambung. Nah anak-anak, dari ketiga contoh tadi, dari bentuk huruf hijaiyah yang belum diberi harokat, kemudian diberi harokat dan masih terpisah, dan yang ketiga adalah diberi harokat dan sudah disambung. Kita perhatikan ada letak atau perubahan bentuk huruf. Pada huruf apa ya? Yaitu pada huruf ain. Anak-anak, kemudian kita lihat lagi di sini ada tabel bentuk huruf hijaiyah yang mana ada perubahan bentuknya. Ada bentuk di awal, di tengah, dan di akhir, yaitu dari huruf alif sampai huruf ba. Kita perhatikan ya bentuk hurufnya. Yang pertama alif. Huruf alif itu ketika di awal kakinya itu tidak bisa disambung. Yang kedua, kita perhatikan lagi bentuk di tengahnya dan bentuk terakhirnya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita menulis huruf hijaiyah bersambung, maka kita perhatikanlah bentuk awal, tengah, dan akhirnya. Kemudian cara membacanya atau cara melafalkannya ketika bentuk huruf terpisah dan ketika sudah bentuk tersambung. Nah anak-anak, demikianlah materi kita hari ini, yaitu tentang mengetahui huruf hijaiyah dan cara melafalkan huruf-huruf hijaiyah bersambung di awal, di tengah, dan di akhir. Harapan ibu semoga kalian dapat memahami materi ini, dan untuk kedepannya kalian bisa lebih bagus lagi dalam pelafalan dan cara menuliskannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.